Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Ismawan S. Semoga kita selalu diberi kesehatan juga kesejahteraan pada hari ini. Kali ini saya akan jalan-jalan sore di seputar Yogyakarta untuk melihat situasi di Yogyakarta pada sore hari ini, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Semoga video ini dapat menghibur dan juga menjadi pengetahuan untuk kita, karena kita akan sambil jalan-jalan juga sambil bercerita pada sore hari ini. Nah, posisi saya sekarang ada di Jalan Bantul, di Jalan Bantul KM 5 ini. Jangan lupa juga like dan subscribe untuk kemajuan channel saya. Semoga kedepannya lebih berkembang dan lebih baik. Dan ikuti terus video-video saya, penjelasan saya khususnya di seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan bercerita mulai dari nanti setelah sampai perempatan Dogelan. Jalan Bantul kalau pada sore dan pagi hari biasanya ramai. Ini baru pukul 15.30 lah kira-kira. Biasanya nanti setelah jam 4, jam 5 itu mulai ramai. Jalan Bantul ini juga termasuk sentral dari jalur transportasi untuk warga ibu kota Bantul. Kalau pagi itu ramai meriah, kalau sore ramai meriah juga. Kalau pagi biasanya orang berangkat sekolah, orang berangkat bekerja, dan aktivitas lainnya di pagi hari. Kalau sore juga biasanya orang pulang dari kerja dan akhir dari aktivitas. Nanti sampai malam jam 9 itu rame lah. Dulu tahun 1900, sebelum tahun 2000 itu biasanya Jalan Bantul ini dipadati dengan pesepeda, karena waktu itu belum banyak kendaraan bermotor. Jadi kalau pagi itu berjejer-jejer pesepeda untuk memenuhi Jalan Bantul. Tidak seluas ini dulu. Jalan Bantul itu termasuk udah lebar. Kalau dulu agak sempit, karena di pinggir kiri ini dulu ada sebuah rel jalur Jogja Palbapang Bantul. Jogja Bantul Palbapang. Nah, kita sampai di perempatan Dongkelan. Kalau ke kiri ke arah Jalan Wates, kalau lurus nanti ke Jogteng Barat, kalau ke kanan nanti ke Jalan Paris. Kita nanti akan ke kanan, tapi tidak melalui Jalan Paris. Kita akan menyusuri sebuah situs sejarah yang termasuk bagian dari sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta, yaitu Gedung Panggung Krapyak yang ada di sebelah timur ini sekitar 1 kilometeran. Gedung Panggung Krapyak sendiri berbentuk kotak kubus yang dulu dibangun sekitar bersamaan dengan berdirinya Keraton Yogyakarta kira tahun 1755-an lah kira-kira. Dulu difungsikan untuk di samping untuk menjaga keamanan atau sebagai ruang pengawasan, juga sebagai tempat untuk berburu hewan-hewan. Pada waktu itu di seputar Krapyak atau kandang penyang ini masih berupa alas atau hutan belantara, belum sepadat ini. Jadi dulu di situ biasanya untuk berburu para keluarga kerajaan pada waktu itu, yaitu di Gedung Panggung Krapyak. Kita ke arah timur menuju Jalan Panggung Krapyak. Kemarin udah lihat sini, kalau ke kanan itu sampai perempatan Druwo Jalan Paris. Kita akan lurus menuju ke Gedung Panggung Krapyak yang bangunannya tingginya sekitar 10 meter lah kira-kira, dengan berbentuk kotak kubus yang di atasnya ada semacam kayak cor, atau sekarang itu dicor itu. Jadi semacam papan yang dibuat dari bahan-bahan semen atau apa. Dulu mungkin belum ada semen, tapi mungkin semacam ada panggung. Nah, di atasnya sebuah panggung yang dulu digunakan untuk mengawasi daerah sini dan juga untuk berburu
berburu kijang kalau menurut cerita-ceritanya. Panggung Krapyak atau yang disebut gedung panggung itu termasuk juga sumbu atau garis imajiner Keraton Yogyakarta yang ke barat. Kalau ke utara kan Tugu Jogja sampai ke Merapi. Kalau ke selatan, nah ini gedung panggung Krapyak, ini kubus ini sampai ke selatan, ke laut selatan. Kita mutar sebentar ya. Saya pernah naik ke sini ya, di atasnya ada semacam panggung, itu memang luas. Ini udah terawat. Dulu waktu saya masih kecil sering main sini, bangunan ini tidak terawat. Sekarang udah terawat dan dijadikan bagian dari pelestarian cagar budaya Yogyakarta. Kita muter. Inilah panggung gedung panggung. Di sisi utara gedung panggung Krapyak ini ada sebuah pondok pesantren yang terkenal, yaitu Pondok Pesantren Krapyak yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Maksum sekitar tahun 1910-an lah kira-kira. Ini di Jalan Kiai Haji Maksum, di sebelah kanan ini adalah Pondok Pesantren Krapyak yang juga termasuk pondok pesantren yang cukup tua di Yogyakarta. Nanti kita ke utara melalui Jalan DI Panjaitan. Dan di sebelah utara dari Pondok Krapyak ini dulu adalah Kampung Prajurit. Kampung Prajurit Jogokaryo, Bergodo Jogokaryo. Maka kampung ini disebut kampung atau Kampung Jogokaryan. Waktu dulu semasa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, prajurit-prajurit keraton itu masih ada di luar Beteng dan mendirikan kampung-kampung prajurit atau semacam base camp. Dan di situ keluarga dari prajurit juga bertempat tinggal di sini. Baru pada masa Sultan Hamengkubuwono kedua, prajurit ditarik semua masuk ke dalam Beteng Keraton. Kita melewati kampung prajurit Jogokaryan. Ada di Jalan Kiai Haji Ali Maksum. Nanti setelah ini kita akan melewati Jalan DI Panjaitan. Di situ juga ada kampung prajurit Mantri Jeron, yang termasuk kalau dulu itu Mantri Jeron itu prajurit keraton yang termasuk di perkantoran atau apa, juru tulis apa itu, mantri seperti itulah ceritanya. Mantri Jeron. Dan di sepanjang Jalan DI Panjaitan dulu banyak juga terdapat dalam atau rumah bangsawan pada waktu itu yang sebagai tempat tinggal dari keluarga atau putra-putra dari putra kerajaan. Ada dalam Brontokusuman, Surya, dalam Pemandaman, ada dalam Suryaden, dan ada dalam banyak lah. Saya pernah mengunjungi sekitar 20-an dalam yang ada di luar Beteng Keraton ini. Dan kondisinya juga ada yang terawat, ada yang tidak terawat. Yang ditempati biasanya terawat. Atau ada yang dijadikan semacam jadikan untuk sekolahan juga ada. Saya pernah kunjungi beberapa dalam pangeran lah istilahnya di sini, di daerah sini, di Jalan DI Panjaitan ini. Sekitar 20-an lah kira-kira kalau dalam pangeran yang ada di luar Beteng, yang tempatnya memutar Beteng sebenarnya. Ada di barat Beteng, ada di selatan Beteng, ada juga yang di timur Beteng. Nah, kita melalui Jalan DI Panjaitan yang di sini terkenal dengan Mantri Jeronnya. Nanti setelah melewati jalan ini kita akan menuju ke Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo lah. Nirboyo itu penjaga dari bahaya. Nir dari boyo ini bahaya, dari penjaga bahaya. Ceritanya seperti itu. Dari Plengkung Gading nanti kita akan ke timur aja, tidak masuk Beteng, melalui Jalan Majen Suparman ya. Saya lupa, nanti saya lihat papannya. Saya kalau jalan-jalan namanya nggak hafal kalau di Jogja. Tapi kalau jalan-jalannya apa namanya saja yang kurang hafal. Nah, kita
di Plengkung Gading atau Plengkung Lirboyo, yaitu Plengkung sisi selatan dari Keraton Yogyakarta. Plengkung Lirboyo ini termasuk plengkung yang hanya dilewati saat raja wafat atau mangkat, dan konon kabarnya kalau raja masih bertata dilarang melewati plengkung ini. Nah, ini Plengkung Gading namanya. Setiap raja mangkat biasanya melewati Plengkung Gading ini, nanti belok ke timur sampai ke Imogiri. Dan Plengkung Gading ini dibangun juga di masa Sultan Hamengkubuwono II, dengan penambahan ada itu baston atau tempat pasukan untuk membidik istilahnya. Dan dulu di sini juga ada gerbangnya, bekas-bekas dari pintu gerbang juga ada sebenarnya. Tapi sejak tahun 1940-an atau setelah kemerdekaan itu udah tidak ada lagi. Sebenarnya di pinggir-pinggir beteng ini dulu adalah semacam parit sebelum didiami banyak orang-orang ini, karena dari peta Belanda tahun 1920 kondisi Bateng ini semacam masih agak utuh, belum ada rumah-rumah di pinggiran seperti ini. Baru sekitar tahun 1042 setelah kedatangan Jepang di Indonesia dan penduduk Jogja ini mencari perlindungan ke raja itu, maka bertempat tinggallah di sisi luar beteng dan dalam beteng ceritanya, karena menghindari dari kerja paksa mungkin dulu. Makanya kalau Jepang itu waktu itu apabila itu penduduk Jogja yang ada di dalam beteng atau termasuk di dalam akan terbebas dari semacam kerja paksa. Nah, kita melewati di sini di daerah masih Matir Jeron ini. Nanti menuju ke pojok beteng timur. Kalau ke selatan Jalan Parangtritis, kalau ke utara Jalan Brigjen Katamso. Yang di Jalan Brigjen Katamso itu juga banyak dalam pangeran waktu itu, ada dalam Pujokusuman, ada dalam Dipo Winatan. Yang kondisinya masih terawat sekarang. Dalam Pujokusuman letaknya ada di sebelah dari ini. Utara pojok beteng wetan, di sebelah kanan atau timur jalan, juga termasuk dalam yang sangat bersejarah juga, karena dulu tempat markasnya tentara pelajar pada waktu itu, di saat agresi Indonesia kedua atau saat serangan 1 Maret. Tempat ini sebagai koordinasi dari tentara pemuda pelajar yang ada di Yogyakarta pada waktu itu, dengan tentara hantu mautnya dengan Gondang. Dan dalam Pujokusuman masih didiami oleh keluarga kerajaan pada saat itu. Di utara juga ada dalam Dipo Winatan yang sekarang menjadi kantor BNPB atau Balai Pelestarian Budaya di Yogyakarta, letaknya di sini. Dan kondisinya bagus, saya pernah ke sini. Masih bagus, masih bisa, bangunannya cantik. Suatu saat kalau bisa masuk ke dalam saya akan ke sana lagi. Pada waktu itu saya pernah masuk situ. Dan kondisinya amat bagus dan masih terawat. Di Jalan di Jakarta ini dulu ada pintu gerbang masuk keraton dulu. Di sini. Ini dulu ditutup pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Kalau ke kaki kanannya ini THR itu dulu adalah Krokop atau semacam kuburan Belanda lah pada waktu itu. Dan pada tahun 1950 dipindahkan semua kuburannya ini di daerah, katanya di daerah mana itu? Kuncen, daerah Sempu. Jadi di jalan di Kekantaso. Dulu ini adalah rumah-rumah ini juga belum ada lah. Sekarang kondisinya udah padat. Beteng keraton hampir tidak kelihatan, hanya kelihatan pojok-pojok betengnya saja. Dan dulu di sini kononnya kabarnya adalah sebuah parit, ada danaunya, sehingga apabila musuh harus melewati danau. Dan bentuk beteng pun dulu ada semacam jalan di atas beteng itu ada jalan untuk perpindahan prajurit-prajurit yang ada di keraton ini untuk bergeser ke
atau berpatroli lah di atas beteng itu ada jalan. Yang masih nampak itu hanya di Glading ke timur itu masih ada nampak jalannya, yang lebarnya sekitar 5 meteran lah kira-kira, atau 10 meter itu, untuk perpindahan pergerakan prajurit keraton pada waktu itu. Nah ini sampai ke pojok beteng timur yang utara atau Gondomanan yang dulu pernah hancur karena perang Geger Sepoi tahun 1812, dan sekarang udah diperbaiki lagi, sudah dipulihkan seperti sedia kala. Kita menuju ke utara sampai ke perempatan Gondomanan. Di perempatan Gondomanan itu dulu kenalnya ada perempatan Sopeng, karena di timur dari barat dari perempatan Gondomanan itu dulu ada apa, pusat perbelanjaan yang namanya shopping center, yang di situ ada waktu itu komplit, dan berdiri pada tahun 970-an lah Pak ya, saya kurang tahu. Dan baru tahun 2001, 2002, 3, 4 itu udah mulai akan direnovasi menjadi taman pintar seperti sekarang ini. Jadi taman pintar itu taman pintar itu adalah dulu adalah tempat, sebelum menjadi taman pintar adalah tempat pembelanjaan semacam shopping center. Nah, kalau sekarang mungkin plaza, karena fasilitasnya juga lumayan. Pada waktu itu ada bioskop Jogja, Senopati, ada pembelanjaan pakaian dan sebagainya, karena utaranya itu Pasang Beringharjo juga. Dan ditutup sekitar tahun 2001 lah, saya ingat saya 2001, karena tahun 1995-an itu masih ada bioskopnya, masih berfungsi. Film-film dulu, film zaman dulu yang waktu itu belum ada banyak TV, sering di situ, Jogja Theater sama Senopati Theater. Nah, kita menuju ke jalan ini. Nah, inilah lokasi shopping center yang menjadi taman pintar dan juga menjadi toko-toko buku di sini. Dulu di sini emang agak padat. Di utara taman pintar itu ada parkiran kendaraan untuk ke Pasang Beringharjo dulu, dan sekarang udah tertata seperti ini. Ya masih ingat di pasar shopping itu, utaranya itu masih banyak pedagang-pedagang di timurnya itu ada pedagang-pedagang buku yang sekarang masih ada dan ditata ulang menjadi toko buku di Taman Pintar ini. Dan Taman Pintar sendiri juga dibangun pada tahun 2006-2007-an lah kira-kira, saya lupa. Nah, kita akan menuju ke sebelah selatan dari Pasang Beringharjo. Nah, perjalanan kita hanya sampai di sini pada kali ini. Suatu saat kita akan lanjutkan ke tempat lain atau ke jalan-jalan lain sambil bercerita tentang sejarah ataupun apapun yang ada di Yogyakarta. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan terus ikuti penjelasan saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Ismawan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelajah Jogja. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa kembali.